ana kidung rumangsang wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun. Halo Sobat Pasar Horor PHC, semoga kita selalu diberi kesehatan dan rizki, amin. Terima kasih untuk sobat semua yang berkenan memberikan like. Terima kasih karena telah meninggalkan komentar. Dan terima kasih bagi sobat semua yang sudah subscribe channel ini. Jam 2:30 sore, aku sudah di dalam bus malam yang terhitung kelas super eksekutif. Bus yang terparkir di kantor agen tiket itu tinggal menunggu jadwal keberangkatan saja. Meski mesinnya sudah dinyalakan dari tadi, tapi aku masih juga belum melihat driver dan krunya berada. Satu persatu penumpang pada datang, baik yang mau duduk di dek atas maupun yang hendak duduk di dek bawah. Tentunya harus sesuai nomor tempat duduk yang sudah ditentukan jauh hari pada saat pemesanan tiket. Bus ini nampaknya nyaman karena fasilitas telah disediakan, sehingga penumpang dimanjakan serasa naik pesawat udara. Tidak ada perbedaan harga tiket antara dek 1 dengan dek 2. Aku harus mengenal terlebih dahulu masing-masing fasilitas, mulai dari bangku duduk yang bisa diubah posisinya, hingga untuk mengecharge baterai HP pun ada. Sambil nonton TV yang ada di hadapanku, aku terus mengunyah kacang kegemaranku. Sesekali aku tengok ke bangku lainnya, rupanya sudah penuh. Mungkin di lantai atas juga sudah penuh, kataku dalam hati. Tepat jam 3:30, awak bus satu demi satu mulai memasuki bus. Dengan pakaian yang seragam bak pramugara dan pramugari, mereka mulai menempati posisi masing-masing. Tanpa kurasakan, ternyata bus sudah berjalan. Ya memang benar, gerakan bus ini sangat halus. Di samping juga sama sekali tidak terdengar hiruk-pikuk di luar sana. Kulihat lagi sekeliling dalam bus, nampak tenang dan nyaman. Para penumpang melakukan aktivitasnya masing-masing. Ada yang menonton TV, ada yang menonton video, ada yang rebahan, ada yang main HP, dan lain sebagainya. Aku sengaja mengaktifkan GPS di HP agar aku selalu tahu posisi bus ini. Aku kembali mengotak-atik tombol opsional untuk layar TV ini. Ternyata ada fasilitas GPS juga. Wah, sangat canggih rupanya bus ini. Aku pun mematikan GPS yang di HP, sambil kembali aku kunyah kacang bawang seplastik besar itu. Aku duduk di bangku saf ketiga sebelah kiri, sambil terlihat jam di layar TV menunjukkan jam 4:20. Mas Ubik, kamu sampai mana? Kata istriku di chattingan WA. Masih di Jakarta, Bun. Oh iya, Sehan sekarang lagi apa? Lalu aku kirim chat pada dia. Sebentar kemudian istriku membalas chat. Dia lagi main di ruang tamu dengan anak tetangga ya. Lalu ku balas lagi chatnya itu. Ya udah, jaga anak kita ya, Bun. Setelah HP aku masukkan ke tas, aku kembali menonton TV sambil sesekali menengok ke jendela bus dan para penumpang. Ternyata di bangku arah belakang ada sepasang bule. Mereka nampak tinggi sekali, mungkin di kisaran 2 meter kurang. Di sebelahku ada seorang perempuan seumuranku yang sejak di kantor bus tadi sudah memejamkan mata. Bisa jadi dia kurang tidur. Mungkin habis perjalanan jauh dari Sumatera hingga estafet naik bus ini. Itu pun hanya perkiraanku aja sih. Bisa benar, bisa juga salah. Sekarang jam 6 tepat. Aku sudah bisa melihat pemandangan di luar bus yang tadi nampak terang, kini sudah diambil alih oleh sang Dewi Malam. Kulihat di GPS, ternyata posisi bus di Tol Cikopo, tol awal dari Tol Cipali yang terpanjang di negeri ini.
Tol Cipali terdiri dari Tol Cikopo, Tol Kalijati, Tol Subang, Tol Cikedung, Tol Kertajati, Tol Sumberjaya, dan Tol Palimanan. Dari sudut mataku, tampak ada yang bergerak-gerak. Ternyata mbak yang bangkunya bersebelahan dengan aku terbangun sambil menoleh ke arahku. Aku pun menoleh ke arah dia sambil tersenyum. "Turun mana mbak?" tanyaku. "Jogja mas," jawabnya pendek. "Panggil saja aku Subik," kataku sambil aku ulurkan tanganku untuk berkenalan. Perempuan itu bersalaman denganku sambil mengatakan namanya Lena. Kami pun mengobrol ringan dan benar dugaanku tadi. Ternyata dia dari Pekanbaru naik bus ke Jakarta, kemudian nyambung ke Yogyakarta. Tidak terasa sekarang sudah jam 8 kurang 12 menit, sementara Lena sudah tidur kembali. Aku merasa ada sedikit keanehan yang terjadi pada diri Lena. Saat ini tubuhnya kelihatan sedikit lebih pendek dibanding dengan tadi. Entahlah, bisa jadi hanya perkiraanku saja yang salah. Sambil memakan kacang, kulihat di GPS posisi bus sudah di ujung tol Palimanan. Aku kembali menekan mode layar dari tampilan GPS ke saluran video. Nampak sudah di tengah jalan ceritanya, aku ganti lagi ke channel National Geography. Aku mending nonton ini aja, pikirku. 5 menit kemudian, satu awak bus membagikan box berisi snack 2 bungkus dan air mineral gelas. Tanpa menunggu waktu, aku segera menyantapnya. Lumayan, setidaknya bisa menunda laparku. 2 bungkus snack dan segelas air mineral telah bersarang di lambungku. Kuubah posisi tempat dudukku ke mode rebahan, nyaman sekali rasanya. Siapa tahu aku bisa tertidur pulas, pikirku dalam hati. Sekilas aku mendengar orang di belakangku lagi ngobrol, tapi aku tidak bisa memahami apa yang mereka obrolkan. Yang bisa aku dengar hanyalah 2 orang lelaki dan perempuan dengan aksen bicara Jawa Tengah. Selanjutnya, aku tidak dengar apa-apa lagi. "Mas Subi? Mas?" Samar-samar aku mendengar suara orang memanggilku. Setelah terjaga dari tidurku, aku baru bisa memahami kalau yang memanggilku itu Lena. "Oh iya mas, makasih," kataku pada awak bus yang membagikan 1 baki berisi nasi, lauk, sayur, kerupuk, puding, dan segelas teh hangat. "Makasih loh Mbak Lena, sudah membangunkan aku," kataku sambil memandang ke mbak itu. "Astagfirullahalazim, kenapa dia kok seperti menyusut gitu?" kataku dalam hati. Aku mulai menikmati makan malam yang disediakan pihak perusahaan bus sambil mengingat sebelumnya seberapa tinggi dan seberapa besar badan perempuan di sampingku itu. Ku masih ingat betul seberapa orang itu, hatiku mulai gak enak. Sambil terus mengunyah nasi dan lauk, ku amati penumpang di sekelilingku. Dadaku terasa berdesir, ternyata semua penumpang yang kulihat tubuhnya agak menyusut. Ada apa dengan mereka semua? Atau jangan-jangan justru ada sesuatu di diriku? Kulihat jam di layar HP, sekarang jam 10 lebih 15 menit. Kemudian aku lihat GPS, posisi di Cirebon sisi timur, hampir di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. 10 menit kemudian, kulihat awak bus sambil mendorong kotak dorong, mengambil baki makanan para penumpang, termasuk baki makan malamku tadi. Aku atur bangkuku senyaman mungkin untuk posisi duduk, lalu aku buka HP-ku, siapa tahu ada pesan yang masuk. Ternyata benar, istri dan beberapa teman telah mengirim chat tadi. Aku balas satu persatu, tidak lama berselang lampu penerangan di dalam bus meredup. Sekitar 15 menit kemudian, aku ubah kembali bangkuku ke posisi tidur, lalu aku rebahkan badan kembali. Ku pejamkan mata sambil masih berpikir, ini keadaan tubuh para penumpang menyusut atau tubuhku yang membesar? Kuraba lenganku masih sama dengan hari-hari sebelumnya, berarti jelas kalau yang berubah itu mereka semua. Namun, apa penyebab semua itu?
Lagi-lagi aku dibuat bingung dengan keadaan ini. Biarlah, apapun yang terjadi, yang penting aku besok sudah bertemu dengan anak dan istriku. Aku terbangun dari mimpiku dengan nafas yang agak tersengal. Kulihat jam di HP, jam 12 malam kurang sedikit. Aku coba mengingat mimpiku tadi sambil aku masih rebahan. Ya, aku sudah bisa mengingat secara keseluruhan. Aku bermimpi persis seperti saat ini. Naik bus juga, tapi aku di dek atas. Sepi sekali keadaan di lantai 2 ini. Semua sudah tidur, sementara lampu penerangan dalam keadaan mati. Aku tidak dapat melihat para penumpang yang lain. Aku pun tidak tahu sebenarnya aku ini pergi kemana. Tiba-tiba orang di bangku sebelah bertanya, "Mas, sekarang jam berapa?" Kata lelaki yang bertanya tersebut. Aku cukup terkejut dengan suara itu, sementara aku tidak dapat melihat wajahnya. "Jam 2 malam, Mas," aku jawab dia setelah aku menengok jam di HP-ku. "Makasih, Mas," ujar orang itu lagi. Aku coba arahkan HP-ku yang masih menyala ini ke arah orang di sampingku tersebut, dan astaga ya Tuhan, itu pocong, tapi ukurannya sangat kecil. Satu sosok pocong dengan tinggi hanya sekitar 30 cm duduk di bangku sebelahku. Ku mau coba berteriak, tapi lidahku seperti kaku, jadi aku tidak bisa bersuara. Dengan nafas yang ngos-ngosan, aku nyalakan lampu HP-ku. Dan apa yang terjadi sungguh membuat aku syok. Semua penumpang di dek atas ini adalah pocong dengan ukuran mini, dan sedetik kemudian aku terbangun. Aku segera mencari botol minuman di tasku, lalu aku menenggaknya setengah. Walau hanya sekedar mimpi, akan tetapi itu sungguh mencekam. Nafasku perlahan mulai normal kembali. Dengan modal lampu ruang yang agak redup ini, kulirik Lena. Astagfirullah, perempuan itu makin menyusut, sampai mungkin sekarang tingginya tinggal 1 meter. Bulu kuduku langsung berdiri, nafasku kembali tersengal. Ku coba tatap beberapa penumpang lain, ternyata sama semua. Mereka rata-rata tingginya tinggal 1 meter. Sesaat kemudian aku jadi ingat kalau di bus ini ada bule. Aku bergegas menoleh ke belakang, ternyata bule itu juga berubah menjadi kerdil. Ya Allah, lindungilah aku dari setan terkutuk, kataku dalam hati. Jujur saja, saat ini aku stres banget. Aku beranikan diri menuju ke toilet di bagian belakang bus ini. "Permisi Mbak Lena," kataku tanpa menatap orangnya. Aku terus ke arah toilet, sementara pandanganku lurus ke depan tanpa sedikit pun melihat ke penumpang lain. Setelah selesai kencing, aku bergegas kembali ke tempat dudukku. Alhamdulillah leganya, pikirku. Lalu aku rebahan kembali sambil ku pejamkan mataku. Aku berharap bisa tidur kembali dan cepat sampai ke Jogja. Aku tidak tahu saat ini posisi bus di mana. Aku sengaja tidak mau melihat GPS biar bisa mengurangi kecemasan di perjalananku malam ini. Aku hampir saja terlelap ketika mendengar ada suara langkah kaki yang agak diseret. Rasa kantukku jadi hilang, tapi aku tidak menoleh ke arah sumber suara. Justru aku tidur sambil memiringkan badan ke kiri, menghadap ke jendela bus. Suara langkah itu berhenti kira-kira tepat di samping Lena. Aku terus menajamkan pendengaran untuk mengikuti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak lama, suara langkah itu terdengar kembali menuju belakang, menjauh dan menghilang. Kulirik jam di HP, menunjuk pada angka 2 kurang 16 menit. Hidungku sekilas mencium bau wangi. Bukan wangi parfum, tetapi wangi bunga melati. Kenapa baru sekarang ada bau ini sih? Pikirku dalam hati. Bau itu pun berubah-ubah. Sekilas bau melati, namun kemudian jadi bau tidak sedap seperti bangkai, dan sebentar kemudian menjadi bau melati lagi. Mau tidak mau, bau seperti itu tercium terus, walau tidak aku kehendaki.
Lama-lama aku bangkit untuk duduk. Tanpa sengaja dari sudut mataku tampak ada sesuatu yang bergerak. Aku langsung menoleh saja ke arah itu. Ternyata penumpang di seberang bangkuku lagi berdiri mau ke belakang. Betapa terkejutnya aku. Orang itu tingginya hanya sekitar 50 cm, dan untuk kesekian kalinya dadaku kembali terasa sesak. Bahkan aku makin takut ketika melirik ke Lena. Ternyata sama, hanya sekitar setengah meter tingginya. Aku tidak bisa apa-apa lagi. Jika mau lari, lari kemana? Jika mau turun dari bus ini, juga belum tahu ini di mana dan sekarang masih gelap. Dengan keringat dingin yang sudah membasahi dahiku, aku lihat GPS di HP sekarang di daerah Ungaran. Sebenarnya aku mau bertanya pada Lena, tapi jujur ketakutan sudah menyelimutiku. Padahal sepertinya dia tidak sedang tidur. Semoga ini semua hanya perasaanku saja, kataku dalam hati sambil meminum air putih di botol yang sengaja aku bawa. Perlahan rasa kantukku datang lagi. Yang penting jangan sampai aku bermimpi seperti tadi. Andaikan bermimpi pun, mimpilah tentang keindahan, tentang hal-hal yang menggembirakan, bukan malah bermimpi yang mengerikan. Masih antara tidur dan enggak, aku merasa diajak bicara oleh Lena. Dia menanyakan kalau aku di Jogja itu tinggal di mana. Aku langsung jawab kalau aku di daerah Pakualaman. Lalu aku balik tanya kalau dia tinggal di mana. Lena mengatakan tinggal di daerah Wirobrajan sambil mengunyah cemilan entah apa itu. Sepertinya aku kembali bertanya kalau dia itu aslinya lahir di mana, karena dialeknya tidak seperti orang Sumatera dan juga tidak berdialek Jawa Tengah. Dia menerangkan kalau dia lahir di Sumatera Selatan, tapi besarnya hidup di Jawa Barat mengikuti orang tuanya. Ketika nasib berkata lain, kemudian jasadnya dibawa kembali ke Sumatera Selatan untuk dikubur di sana. Aku pun menjadi bingung. Kenapa bilangnya sudah meninggal? Padahal sekarang dia lagi menjelaskan pada aku. Gimana sih ini? Pikirku. Lalu kamu meninggal karena sakit atau karena apa? Tanyaku. Lena meninggalnya baru tahun kemarin, tepatnya bulan Maret tahun 2018. Penyebab Lena meninggal itu karena bunuh diri, sebab pacarnya menghamilinya, namun menikah dengan perempuan lain. Sebelum aku bertanya lagi pada Lena, mendadak pundakku terasa ada yang menepuk. Setelah aku mulai sadar, ternyata aku bermimpi lagi rupanya. Kenapa aku malah bermimpi seseorang yang baru aku kenal? Suasana di dalam bus makin senyap, mungkin semua sudah terlelap. Namun, aku tidak mau melihat para penumpang itu, termasuk melihat Lena. Terlebih lampu ruang dalam bus makin remang-remang. Aku lihat jam di HP menunjukkan pukul 3 pagi, berarti tidak lama lagi akan sampai di Jogja, pikirku dalam hati. Sesaat kemudian perutku berbunyi. Waduh, tumben aku jadi gampang lapar nih. Aku lalu merogoh tasku mencari bungkusan kacang. Entah sudah berapa biji kacang yang kulahap, tiba-tiba pundakku ada yang menepuk. Aku coba berdiam diri dulu, siapa tahu itu hanya halusinasiku saja. Tapi pundakku ditepuk kembali entah oleh siapa. Mas Ubik, suara Lena memanggilku. Aku menyaut tanpa membalikan badan. Iya mbak, ada apa? Tanyaku. Sekarang jam berapa mas? HP-ku mati, aku tidak membawa charger. Setelah aku lihat jam di HP, lalu aku katakan kalau saat ini sudah jam 3:30 kurang sedikit. Mas, kalau ada charger atau power bank, bisa pinjam sebentar? Tanya Lena untuk yang ketiga kalinya. Aku lantas bangkit dari posisi tidurku. Aku ambil charger dari dalam tas, lalu aku berikan pada dia. Di detik itu, aku benar-benar sangat terkejut. Jantungku bergetar cepat, rasa takutku sudah meningkat tajam. Yang di sampingku itu sudah bukan Lena lagi, namun satu sosok pocong dengan ukuran sekitar 25 cm. Tubuhku bergetar hebat, keringat sudah membasahi tubuhku.
Terlebih setelah aku lihat sekeliling, semua penumpang adalah pocong dengan ukuran sangat kecil. Tanpa banyak pikir, aku tarik tas dan chargerku. Aku berdiri lalu bergegas menuju ke arah depan. Ada pintu penyekat. Aku buka pintu itu tapi tidak bisa. Ku cari tombol atau apapun yang bisa ditekan agar pintu itu segera terbuka. Dengan panik, aku setengah berlari menuju ke pintu belakang. Aku tidak melihat seorang pun ada awak bus. Sesampai di belakang, ku putar pegangan pintu tersebut lalu ku dorong dengan kuat. Sama saja, pintu bus ini dalam keadaan terkunci. Aku kembali berlari ke arah depan. Nampak beberapa pocong menuruni tangga dari dek atas. Setelah sudah dekat, aku langsung menendang pintu penyekat itu dan terbuka. Aku melihat di ruang depan ada driver dan satu kru. Aku segera minta turun di sini. Aku tidak peduli kru itu manusia atau bukan. Yang terpenting bus itu segera berhenti dan pintu bisa terbuka. Memang benar, bus akhirnya berhenti, lalu pintu terbuka secara otomatis. Aku tanpa bicara apapun langsung meloncat keluar saja, kemudian berlari menjauhi bus itu dengan arah yang berlawanan. Terdengar suara bus itu berjalan lagi. Akhirnya aku mulai berjalan dengan perlahan sambil berusaha mengatur nafasku. Alhamdulillah, aku sudah terbebas dari bus setan itu. Apakah aku sudah benar terbebas? Ternyata tidak. Tidak terlalu lama aku berjalan kaki. Aku keluarkan HP-ku untuk mengetahui posisiku sekarang ini karena langit masih gelap. Belum sempat aku membuka Google Map, aku dikejutkan oleh suara orang menyapa. "Mau kemana, Mas?" Setelah aku tengok, ada dua sosok laki-laki dan perempuan. Namun, aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah mereka karena tidak ada penerangan jalan. "Saya mau ke Jogja, Mas," jawabku pada lelaki itu. "Sama, Mas. Saya juga mau ke sana." "Mending kita jalan bertiga aja, Mas, sambil menunggu ada bus yang lewat," katanya sambil berjalan. Aku pikir benar juga. Hitung-hitung ada teman daripada jalan sendirian. "Sampean mau kemana?" tanyaku. "Saya mau ke terminal. Antar pacar saya pulang ke Banten, Mas," jawab lelaki itu. Kami bertiga yang berjalan kaki ini tidak melihat satupun kendaraan yang lewat, padahal langit nampak mulai berubah agak membiru. Aku ambil HP, ternyata sudah jam 5 kurang. Sekalian ku buka GPS, menunjukkan di daerah baratnya terminal Jombor, Jogja. Syukur, alhamdulillah, kataku dalam hati. Setelah aku masukkan HP pada tasku, aku tatap wajah kedua orang itu dan aku kembali terkejut dibuatnya. Ternyata yang perempuan itu Lena. Spontan aku langsung lari menuju rumah penduduk. Sambil berlari aku tengok ke belakang. Aku sudah tidak melihatnya lagi. Akan tetapi aku yang sudah terlanjur ketakutan ini terus berlari. Aku jadi ingat, bukankah lelaki tadi itu yang ada di mimpiku saat di dek atas bus? Di tengah aku yang masih berlari ini, aku melihat pengendara motor ojol lagi berjalan. Aku segera panggil, "Mas, bisa antar saya tanpa aplikasi?" tanyaku. "Bisa, Mas, bisa," jawabnya pendek. Lalu aku segera membonceng dan berangkatlah motor itu menuju ke rumahku. Sampai di sini, kisah perjalanan malam yang sangat menyeramkan itu. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Bye.